Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para pemirsa, para pendengar Radio Muslim dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian sirah sahabat, perjalanan hidup para sahabat. Kita masih membahas sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan tentang keutamaan dan keistimewaan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di antara keutamaan dan keistimewaan Abu Bakar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggelarinya dengan Al-Atiq. Al-Atiq yang artinya orang yang dibebaskan dari api neraka. Ya, dan tentunya gelar ini merupakan keutamaan bagi Abu Bakar. Beliau termasuk orang yang dibebaskan dari api neraka. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Inni la fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu fil fina." Sesungguhnya aku berada di rumah atau di dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara para sahabat ada di halaman rumah. Antara aku dengan mereka ada kain penutup. Id akbala Abu Bakrin. Tiba-tiba Abu Bakar datang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ay yanzura ila atikin minan nar, falyanzur ila haza." Siapa yang ingin melihat atik minan nar, orang yang dibebaskan dari neraka, maka lihatlah orang ini. Lihatlah Abu Bakar. Wa inna ismahu alladhi sammahu bihi ahluhu li Abdullah bin Utsman bin Amir. Nama yang diberikan oleh orang tuanya kepadanya adalah Abdullah bin Utsman bin Amir. Kemarin kita sudah bahas nasab Abu Bakar. Ya, beliau adalah Abdullah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Qarasi At-Taimi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nama yang diberikan oleh orang tuanya kepadanya adalah Abdullah bin Utsman, namun dia lebih dikenal dengan Al-Atiq, orang yang dibebaskan dari api neraka. Kemudian ya, masih dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Dakhala Abu Bakrin ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Abu Bakar datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Abshir, bergembiralah, fa anta atiqullah minan nar." Karena engkau adalah orang yang dibebaskan dari api neraka. Maka sejak itu Abu Bakar digelari dengan Al-Atiq, orang yang dibebaskan dari api neraka. Atiq atau Al-Atiq. Para jamaah rahimakumullah, ya, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata tentang
keutamaan dan keistimewaan Abu Bakar. Kata Imam Ibnu Qayyim, fahuwa khairun min mu'min ali Fir'aun. Abu Bakar lebih baik daripada seorang laki-laki yang beriman dari keluarga Fir'aun. Lianna zalika kana yaktumu imanahu. Karena laki-laki itu dia menyembunyikan keimanannya. Sementara As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq, dia menampakkan keimanannya. Dan Abu Bakar lebih baik daripada seorang laki-laki yang beriman dari keluarga Yasin. Karena laki-laki itu dia berjihad beberapa saat, sementara Abu Bakar As-Siddiq berjihad beberapa tahun atau bertahun-tahun. Ia melihat burung kemiskinan berputar-putar mengelilingi biji isar. Lalu dia berkata, "Man zallazi yuqridullah qardhan hasana." Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik. Jika Abu Bakar melihat kemiskinan, melihat banyak sahabat-sahabat yang membutuhkan, maka dia pun segera membantu mereka. Fa'alqalahu habbal mal ala rawdir ridha. Maka ia melemparkan padanya koin-koin dirham di atas kebun keridhaan. Sementara dia sendiri tidur terlentang di atas ranjang kemiskinan. Ini namanya isar. Lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Fanaqala at-ta'irul habba ila hawsalatil mudha'afati. Maka burung membawa biji-biji tersebut ke kantong pelipat gandaan. Lalu ia terbang di atas dahan-dahan pohon kebenaran sambil mendendangkan berbagai macam pujian. Kemudian dia berdiri di mihrab-mihrab Islam, membaca wasayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka. Dan kelak akan dijauhkan dari neraka orang yang paling bertakwa. Orang yang paling bertakwa di sini adalah Abu Bakar. Karena perbuatan dia suka membantu orang lain, lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri, maka kelak dia akan dijauhkan dari api neraka, alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang telah menginfakkan hartanya untuk membersihkan dirinya. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang membicarakan tentang keutamaannya. Bahkan para sahabat dari kalangan Muhajir dan Ansar bersepakat untuk membaiatnya. Wahai orang yang membenci Abu Bakar, fi qulubikum min zikrihi nar, hati-hati kalian panas bila kalian menyebutnya. Setiap kali dibacakan keutamaan-keutamaannya, alaihim as-saghar, maka kehinaan akan menimpa kalian. Orang-orang yang tidak suka dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu, orang-orang Syiah Rafidhah, hati-hati mereka panas ketika kita menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan Abu Bakar. Dan keutamaan-keutamaan beliau sangat banyak sekali. Ala taro lam yasma ar-rawafid al-kuffar saniyasnain idhuma fil ghar. Tidakkah orang-orang Rafidhah yang kafir itu mendengar firman Allah surat At-Taubah ayat 40? Saniyasnain idhuma fil ghar. Sedangkan dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam goa. Siapa yang menemani Nabi SAW ketika hijrah? Siapa yang
menemani Rasulullah SAW di dalam goa ketika hijrah? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Apakah orang-orang Syiah Rafidhah mereka tidak pernah mendengar ayat ini atau membaca ayat ini? Lalu kenapa mereka membenci Abu Bakar? Du'iya ilal Islam fama talaksama wala aba. Dia diseru kepada Islam, diajak untuk masuk Islam, maka dia pun tidak ragu, tidak bimbang, dan tidak enggan. Dia berjalan di atas jalan yang benar, maka dia tidak terpleset dan tidak pula jatuh. Ia bersabar sepanjang hidupnya terhadap serangan yang menyakitkan berupa senjata-senjata musuh. Wa aksara fil infaq. Dia banyak berinfak. Ia tidak mengurangi sampai maut menghampirinya. Demi Allah, laqad zada ala sabki fi kulli dinarun. Sungguh di tangannya 1 dinar diproses sehingga menjadi 2 dinar. Saniyasnain idhuma fil ghar. Para jamaah rahimakumullah, ada beberapa pertanyaan yang ditulis oleh penulis di sini, di mana pertanyaan ini menunjukkan keutamaan dan keistimewaan Abu Bakar. Man kana qarinun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi shababihi. Siapa teman akrab Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa mudanya? Siapa orang pertama yang beriman kepada Nabi di antara sahabat-sahabatnya? Siapa yang berfatwa di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jawaban yang cepat? Siapa orang pertama yang sholat bersama Nabi? Siapa orang yang terakhir yang sholat mengimami Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang dikubur di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah wafat? Ia menjelaskan makna yang samar dari Al-Quran dengan pandangannya yang tajam. Fa'riful haq, fa'rifu haqqal jar. Maka jawabannya adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu. Fa'rifu haqqal jar. Maka kenalilah hak tetangga. Hendaknya kita mengetahui keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia bangkit pada hari terjadinya kemurtadan dengan pemahaman yang tajam. Ia menjelaskan makna yang samar dari Al-Quran dengan pandangannya yang tajam. Fal muhib yafrah bi fadailihi. Maka orang yang mencintainya senang dengan keutamaannya. Kita mencintai Abu Bakar dan kita senang mendengar keutamaannya. Kita senang menyebutkan keutamaannya. Wal mubkit yaghtaz. Sementara orang yang benci hanya bisa menahan kejengkelan. Mereka jengkel ketika keutamaan Abu Bakar disebutkan. Orang-orang Rafidhah yang jengkel lari dari majelis yang disebut di dalamnya Abu Bakar. Namun mereka mau lari kemana? Hampir di setiap majelis, hampir di setiap mimbar-mimbar disampaikan keutamaan Abu Bakar. Betapa sering Abu Bakar melindungi Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan harta dan jiwanya. Dia adalah orang khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya dan tetangga dalam kuburnya. Fadailuhu jaliyatun wa hiya khaliyatun anil lubsi. Keutamaannya jelas dan keutamaannya bebas dari kesamaran. Orang yang membaca ayat Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi, dia akan tahu dengan terang
dengan jelas ya keutamaan-keutamaan Abu Bakar. Sungguh aneh orang yang berusaha menutupi cahaya matahari di siang bolong. Berusaha ya menutupi kebaikan Abu Bakar. Itu seperti orang yang berusaha menutupi cahaya matahari di siang bolong. Dia tidak akan bisa. Laqad dakhala gharan la yaskunuhu labisun. Dahulu Nabi SAW dan Abu Bakar masuk dalam goa yang tidak dihuni oleh seorang pun. Ini ketika hijrah. Lalu Abu Bakar khawatir terjadi sesuatu pada Rasulullah SAW. Namun Rasul berkata, "Ma zannuka bisnain wallahu as-salisu." Apa persangkaanmu dengan dua orang, sementara Allah adalah yang ketiga dari mereka? Ma zannuka ya Abu Bakrin. Apa persangkaanmu dengan dua orang, sementara Allah adalah yang ketiga dari mereka? Tentu Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya, akan menjaga keduanya. Fanazalat as-sakinatu, maka turunlah ketenangan. Setelah Nabi menyampaikan kepada Abu Bakar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ma'ana, bersama kita. Turunlah ketenangan. Lenyaplah kekhawatiran. Hilanglah kecemasan. Dan tentram hidup orang yang tinggal dalam goa. Tentram hatinya. Faqama muazzinun nasri yunadi ala ru'usi manabiril amsar. Maka penyeru kemenangan menyeru di atas mimbar-mimbar di berbagai negeri. Saniyasnain idhuma fil ghar. Ayat ini ya dibacakan, disampaikan di mana-mana. Saniyasnain idhuma fil ghar. Sedangkan dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Dialah yang menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hubbuhu wallahi ra'sul hanifiyah. Oleh karenanya, demi Allah, mencintainya, mencintai Abu Bakar merupakan pokok agama tauhid. Sementara membencinya menunjukkan kebusukan hati pemiliknya. Orang yang membenci Abu Bakar itu adalah orang-orang yang busuk hatinya. Fahuwa khairus sahabati wal qarabah. Dia adalah sebaik-baik sahabat dan kerabat. Dan hujjah akan hal itu qawiyatun, sangat kuat. Seandainya kepemimpinannya tidak sah, tidak dikatakan untuknya Ibnu al-Hanafiyah. Mahlan fa inna damar rawafid qad faro. Kata penulis pelan-pelan. Sesungguhnya darah orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah Rafidhah sedang mendidih. Ketika kita sampaikan keutamaan dan keistimewaan Abu Bakar, kemudian didengar oleh orang-orang Rafidhah, maka darah mereka sedang mendidih. Hati-hati mereka sedang panas. Mahlan, maka pelan-pelan. Demi Allah, kami mencintainya bukan karena hawa nafsu. Kami tidak meyakini selainnya remeh. Namun kami pegang ucapan Ali. Dan itu cukup bagi kami. Ali pernah berkata, Rodiyaka Rasulullah lidinina. Afala narodoka lidunyana. Rasulullah SAW telah ridho kepadamu untuk agama kami. Maka mengapa kami tidak ridho kepadamu untuk dunia kami? Demi Allah, aku telah membalas dendam terhadap orang-orang Rafidhah. Demi Allah, laqad wajaba haqqus siddiq alaina. Sungguh telah wajib hak as-siddiq atas kami.
maka kami tunaikan hak tersebut dengan menyanjungnya. Kami mengakui ketinggian derajatnya. Faman kana rafidiyan fala yu'addu ilaina. Maka siapa yang berakidah Rafidah, la yu'addu ilaina. Dia bukan bagian dari kami. Ini perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang orang yang diagung-agungkan oleh orang-orang Syiah Rafidah. Ali bin Abi Thalib menyanjung dan memuji Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wahai orang-orang Syiah Rafidah, kalau kalian mengaku mencintai Ali bin Abi Thalib, maka ikutilah perkataan beliau. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ia berkata, "Awwalu man shalla Abu Bakrin rahimahullah." Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, orang pertama yang melaksanakan salat adalah Abu Bakar. Kemudian Ibnu Abbas melantunkan bait-bait atau syair-syair Hasan. Idza tadhakkarta sajwan min akhi siqatin fadhkur akhaka Abu Bakrin bima fa'ala. Apabila engkau teringat hajat atau kebutuhan dari saudara yang terpercaya, maka ingatlah saudaramu Abu Bakar bima fa'ala, apa yang telah dia lakukan. Ia adalah sebaik-baik manusia, yang paling bertakwa dan yang paling adil, kecuali Nabi. Paling memenuhi tugas atau paling memenuhi apa yang menjadi tugasnya. Orang kedua yang menyusul, yang terpuji kehadirannya. Orang pertama yang mengakui kebenaran dan orang pertama yang membenarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa rahimakumullah, para ulama sejarah dan sirah telah menyebutkan bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu telah ikut serta bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Badar dan perang-perang lainnya. Beliau tidak pernah gaib dalam satu peperangan pun. Wasabata ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin hina inhazaman nas. Di perang Uhud beliau tetap menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kaum muslimin terpukul mundur. Wadafa'a ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rayatahu al-uzma yauma Tabuk. Dan dalam perang Tabuk, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan panji utama kepadanya. Wa annahu kana yamliku yauma aslama arba'ina alf dirham, fakana yu'tiku minha wa yuqawi al-muslimin. Ketika dia masuk Islam, dia punya uang sebanyak 40.000 dirham. Dengan uang itu dia gunakan untuk membebaskan budak-budak dan menguatkan kaum muslimin. Orang pertama yang mengumpulkan Al-Quran, bersih dari minuman yang memabukkan, bersih dari khamr fil jahiliyah wal Islam, baik di masa jahiliyah maupun sesudah masuk Islam. Dan dia adalah orang pertama yang muntah karena menjauhi perkara-perkara yang syubhat. Nanti kita akan ceritakan bagaimana Abu Bakar ya memakan sesuap ya makanan dari hasil dari usaha-usaha yang syubhat, kemudian dia kembali memuntahkannya. Para pemirsa rahimakumullah, ya ini keutamaan-keutamaan Abu Bakar As-Siddiq, dan kita akan lanjutkan ya penjelasan tentang keutamaan Abu Bakar yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata penulis, ya, Tallahi inni la ajid nafsi ajizan anil hadis an tilkal fadail. Demi Allah, saya tidak mampu menyebutkan semua keutamaan-keutamaan Abu Bakar, karena keutamaannya sangat banyak. Keutamaannya sangat banyak. Kita kalau
mau menulis, membuat buku tentang keutamaan Abu Bakar, niscaya akan menjadi buku yang berjilid-jilid. Kita kalau membahas semua keutamaan Abu Bakar, niscaya akan membutuhkan ya majelis yang banyak. Tidak hanya 1-2 majelis, akan tetapi bermajelis-majelis. Penulis tidak mampu menyebutkan semua keutamaan Abu Bakar. Walakin hasbuna minha al-qalil. Namun cukup bagi kita menyampaikan yang sedikit. Dan yang sedikit ini sudah banyak. Penulis akan menyampaikan ya hadis-hadis Nabi yang menerangkan tentang keutamaan Abu Bakar. Hadis yang pertama dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna amannan nas alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakrin." Sesungguhnya orang yang paling berjasa kepadaku dalam persahabatan dan hartanya adalah Abu Bakar. Orang yang paling berjasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pengakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau kuntu muttakhizan khalilan ghaira rabbi lattakhadtu Abu Bakrin khalilan. Seandainya ya aku boleh mengangkat seorang kekasih selain Rabbku, niscaya aku akan angkat Abu Bakar sebagai kekasihku. Akan tetapi yang ada hanyalah persaudaraan Islam dan kasih sayangnya. Tidak tersisa ya pintu di masjid kecuali semuanya tertutup, kecuali pintu Abu Bakar. Pintu Abu Bakar selalu terbuka. Kemudian hadis yang kedua dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin." Umatku yang paling mengasihi umatku adalah Abu Bakar. Orang yang paling mengasihi umat ini, umat Islam, adalah Abu Bakar. Wa asadduhum fi amrillah Umar. Dan yang paling tegas terhadap perintah Allah adalah Umar. Wa asadduhum hayaan Utsman. Dan yang paling pemalu adalah Utsman. Dan yang paling menguasai peradilan adalah Ali. Kemudian hadis selanjutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna ahlad darajat al-ula la yarawna man fawqahum kama tarawna al-kawkab ad-durri fi ufuqis sama." Sesungguhnya penghuni derajat-derajat yang tinggi, mereka melihat orang yang di atas mereka sebagaimana kalian melihat bintang yang bersinar di ufuk langit. Wa inna Abu Bakrin wa Umar minhum. Sesungguhnya Abu Bakar dan Umar termasuk mereka, dan keduanya dalam kenikmatan. Abu Bakar dan Umar termasuk orang-orang yang menempati derajat-derajat yang tinggi. Di surga itu darajat ya. Abu Bakar dan Umar menempati derajat yang tinggi, sehingga orang-orang yang di bawahnya ketika bisa melihat ya mereka yang ada di atasnya, sebagaimana kita melihat ya bintang-bintang yang bersinar di ufuk langit. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mali ahadin 'indana yadun illa wa qad kafa'nahu biha illa as-siddiq." Tidak seorang pun yang mempunyai jasa baik kepada kami kecuali kami telah membalasnya. Kecuali Abu Bakar. Abu Bakar mempunyai jasa kepada kami yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Wa ma nafa'ani malu ahadin qattu ma nafa'ani malu Abi Bakrin. Aku tidak mengambil manfaat dari harta seseorang seperti aku mengambil manfaat dari harta Abu Bakar. Walau kuntu muttakhizan minan nasi khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalilan. Seandainya aku boleh mengangkat ya seorang kekasih dari manusia, niscaya aku akan angkat Abu Bakar sebagai kekasih.
ala wa inna sahibakum khalilullah. Ketahuilah bahwasanya sahabat kalian ini adalah kekasih Allah. Abu Bakar adalah kekasih Allah. Kemudian dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakrin wa Umar min hadzal din kamanzilati sam'i wal basari min ar-ra'si. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakar dan Umar min hadzal din, dalam agama ini seperti kedudukan ya pendengaran dan penglihatan minar ra'si, bagi kepala. Kedudukan Abu Bakar dan Umar dalam agama ini seperti kedudukan pendengaran dan penglihatan bagi kepala. Kemudian dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iqtadu bil lazaini min ba'di min ashabi Abi Bakrin wa Umar. Ikutilah dua orang sepeninggalanku dari sahabat-sahabatku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengikuti Abu Bakar dan Umar. Kemudian dari Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari bersabda, man ra'a al-lailata ru'ya. Siapa di antara kalian yang bermimpi? Atau siapa di antara kalian yang semalam bermimpi? Faqala rajulun ana. Maka salah seorang laki-laki menjawab, saya. Ra'aitu ka'anna mizan nazala minas sama. Saya bermimpi ya seakan-akan ada timbangan yang turun dari langit. Jadi dia melihat dalam mimpinya ada timbangan yang turun dari langit. Fauzinta anta wa Abu Bakrin. Kemudian engkau wahai Rasulullah ditimbang dengan Abu Bakar. Rasulullah ditimbang dengan Abu Bakar. Farujihta anta bi Abi Bakri. Ternyata engkau yang lebih berat daripada Abu Bakar. Summa uzina Umar wa Abu Bakrin. Kemudian Umar ditimbang dengan Abu Bakar. Farujiha Abu Bakrin bi Umar. Ternyata lebih berat Abu Bakar daripada Umar. Uzina Umar bi Utsman. Farujiha Umar bi Utsman. Lalu Umar ditimbang dengan Utsman dan ternyata Umar lebih berat daripada Utsman. Summa rufi al-mizan, lalu timbangan itu diangkat. Qala fara'aina al-karohata fi wajhin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar, ya, kami melihat ya karohah, ketidaksenangan pada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa rahimakumullah, ya, hadis ini jelas dan terang menunjukkan keutamaan Abu Bakar daripada Umar. Karena makna lebih berat itu maksudnya lebih utama. Ketika Rasulullah ditimbang dengan Abu Bakar, Rasulullah lebih berat. Berarti Rasulullah lebih utama daripada Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar ditimbang dengan Umar, Abu Bakar lebih berat. Berarti Abu Bakar lebih utama daripada Umar. Kemudian Umar ditimbang dengan Utsman dan Umar lebih berat daripada Utsman. Lebih berat, maknanya lebih utama. Ini dalil yang menunjukkan ya bahwasanya Abu Bakar lebih utama daripada Umar dan tentunya daripada yang lainnya. Daripada orang-orang sesudahnya. Adapun ya perkataan faro'aina al-karohah fi wajhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami melihat ketidaksenangan pada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan dalam kitab Tuhfatul Ahwazi. Wa dzaka lamma alima sallallahu alaihi wasallam min anna ta'wil raf'il mizan inhitatu rutbatil umur wa zuhur al fitan ba'da khilafati Umar Jadi karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu bahwasanya penakwilan dari diangkatnya timbangan
adalah menurunnya nilai segala perkara. Wa zuhurul fitan, dan munculnya berbagai fitnah setelah khilafah Umar. Dan ini benar terjadi ya. Kalau kita baca sejarah, kita akan tahu bahwasanya setelah pemerintahan Umar baru mulai ya muncul fitnah. Berbagai macam fitnah muncul, dan fitnah yang terbesar adalah fitnah terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Fitnah terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Mereka memberontak, mereka demo, ya, mereka mengelilingi rumah Umar, rumah Utsman. Kemudian sebagian dari mereka masuk dan membunuh Utsman bin Affan. Setelah itu terjadi ya fitnah-fitnah yang luar besar, ya, peperangan di antara para sahabat, dan sampai hari kita ini ya fitnah-fitnah terus bermunculan. Ya. Baik, ini barangkali yang dapat kami sampaikan. Masih banyak pembahasan tentang keutamaan-keutamaan Abu Bakar. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.